Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di bagian E, yaitu teorema sisa dan teorema faktor. Kita akan membahas dulu mengenai teorema sisa. Dapat dilakukan dengan dua cara ya, seperti yang sudah kita lakukan di bagian bab ke D kemarin, pembagian polinomial. Lakukannya bisa dengan cara substitusi dan skema Horner. Lalu kita ulangi lagi, kalau sifat pembagian itu fx yaitu yang dibagi, px pembagi, dikali hx adalah hasil bagi, ditambah sx adalah sisa pembagian. Nah, kita akan belajar dulu teorema sisa. Teorema sisa di sini kita akan belajar tiga pembagi ya. Yang pertama, pembaginya berbentuk x plus k. Sisa pembagiannya yaitu berupa bilangan negatif. Ya, nanti akan kita buktikan baik itu dengan cara substitusi maupun dengan cara Horner ya. Nah, pertama kita harus tentukan dulu. Kalau misalnya faktornya adalah x plus 2, berarti nilai x-nya berapa? Nilai x-nya adalah sama dengan minus 2. Nah, kita akan buktikan dengan cara substitusi bahwasanya x adalah minus 2. Lalu soalnya 2x pangkat 3 min 4. X pangkat 2 plus x min 8. Oh, plus 8 ya, plus 8. Kita masukkan nilainya, minus 2 pangkat 3 min 4. Minus 2 pangkat 2 plus min 2 plus 8. Ini hasilnya berapa? Minus 2 pangkat 3 adalah minus 8 ya. Minus 8, minus 4, minus 2 pangkat 2 yaitu 4, min 2 plus 8. Nah, ini sama dengan dikalikan minus 16, kalikan minus 16, ditambahkan adalah 6. Hasil akhirnya adalah minus 16 tambah minus 16 adalah minus 32, ditambah 6 jadi minus 26. Ini adalah sisanya ya, dari pakai substitusi. Nah, sekarang kita akan pakai cara Horner. Pakai cara Horner, tentukan dulu bilangannya. Jika pangkatnya tertinggi 3, berarti ada berapa bilangan? 3, 2, 1, 0. Ada 4 ya bilangannya. Pangkat 3, koefisiennya 2, minus 4, pangkat 1, koefisiennya 1, lalu 8. Ini kita akan bagi lagi dengan nilai pembaginya adalah x plus 2. Berarti kita bagikan x-nya sama dengan minus 2. Kayak tadi ya. Dijadikan sama dengan 0 nih ya, x plus 2 sama dengan 0, jadi x nya sama dengan minus 2. Nah, sekarang kita tambahkan seperti yang Horner sebelumnya, 2 tambah 0 sama dengan 2, 2 kali minus 2 sama dengan minus 4, ditambahkan sama dengan minus 8, dikalikan adalah 16, ditambahkan 17, dikalikan adalah minus 34, ditambahkan menjadi minus berapa? 26. Nah, ini adalah sisanya dengan cara Horner minus 26, dengan cara substitusi minus 26. Ya, terbukti ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua dengan teorema sisa, pembaginya bentuknya AX plus B. Oke, contohnya tentukan sisa pembagian polinomial 4x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 min 1 oleh 2x plus 1. Diketahui jika pembaginya berbentuk AX plus B, sisa pembagiannya itu pasti berbentuk minus B per A atau dalam bentuk pecahan, dan pecahannya itu bilang bulat negatif. Ya, kita akan buktikan ya pakai cara substitusi bahwasanya jika pembaginya 2x plus 1, berarti kita rubah dulu, kita jadikan sama dengan 0 ya. Berarti sama dengan 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan minus 1, x sama dengan minus 1 per 2. Nah, ini x nya sama dengan minus 1 per 2. Jadi kita masukkan, substitusikan ke dalam soal minus setengah. Soalnya adalah 4x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 1. Kita masukkan 4 dikali minus setengah pangkat 3 plus 5 minus setengah pangkat 2 plus min 1. Nah, ini hasilnya adalah minus 1 per 3. Jadi tandanya tetap minus ya, minus 1 per 8. 4 dikali minus 1 per 8 ditambah pangkat 2 berarti tandanya plus, jadi 1 per 4 dikali 5 ya, kita tulis begini saja dulu, minus 1. Jadi hasilnya adalah 4 dikali minus 1 per 8, tandanya tetap minus, 4 dibagi 8 adalah 1 per 2, minus 1 per 2 ditambah 5 per 4 lalu dikurangi 1. Nah, ini hasilnya kita cari KPK-nya adalah 4 ya. Dibagi 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali minus 1 adalah minus 2. Ditambah nilainya tetap, apa-nya sudah 4, lalu kita bagikan lagi, 4 bagi, ini kan per 1 ya, berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4 dikali minus 1 adalah minus 4. Jadi hasilnya berapa? Minus 2, minus 4 adalah minus 6, minus 6 ditambah 5 adalah minus 1 per 4. Ini hasil dari substitusi.
ya. Sekarang kita buktikan pakai cara Horner. Apakah hasilnya sama, sisanya sama-sama minus 1/4. Kita masukkan bilangannya dulu ya. Bilangannya di Horner adalah ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1-nya di sini tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan bilangannya 0, dan ini pangkat 0-nya minus 1. Jadi berapa? 4, 5, 0, dan minus 1. Kita kerjakan dibagi dengan minus setengah. Ya, kita lakukan ditambah, berarti 4 tambah 0, 4 dikali minus 2 adalah minus berapa? Minus 2, ditambahkan sama dengan 3 dikali minus setengah adalah minus 3/2. Duh, mepet amat ya nulis pembagiannya, garisnya terlalu mepet, harusnya agak ke bawah. Lalu minus 3/2 ditambahkan sudah, sekarang dikalikan lagi, minus kali minus sama dengan plus, 3 dikali 1, 3, 2 kali 2, 4, berarti 3/4. Maaf ya, mepet. Nah, sekarang minus 1 ditambah 3/4. Kalau misalnya bingung cara menjumlahkannya ke bawah, berarti kamu lakukan coret-coretnya ke samping ya. Minus 1 ditambah 3/4. Kita buat KPK-nya adalah 4. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 kali minus 1 sama dengan minus 4, ditambah 3 sama dengan minus 1/4. Ini adalah sisanya, nilainya minus 1/4. Sama ya jawabannya dengan cara substitusi. Kita lanjutkan teorema sisa yang ketiga dengan pembaginya berbentuk X min A, X min B. Lalu nanti sisa pembagiannya itu berupa PX plus Q dengan FA-nya sama dengan P dikali A plus Q dan FB-nya sama dengan PB dikali Q. Gimana caranya menyelesaikan petunjuk ini? Kita lihat dari soalnya dulu. Jika suatu suku banyak fx dibagi oleh x min 2, maka sisanya minus 22. Dan jika dibagi oleh x plus 1, maka sisanya 5. Jika fx itu dibagi oleh x kuadrat min x min 2, maka sisanya adalah berapa? Nah, kita harus mengubah dulu persamaan kuadratnya ini menjadi faktornya adalah x min 2, x plus 1. Ini kan maksudnya jika dikalikan minus 2, jika ditambahkan minus 1. Nah, kalau perkalian minus 2 itu adalah 2 dikali 1 ya. Jika ditambahkan menjadi minus 1 yaitu minus 2 dan plus 1. Nah, ini sesuai dengan yang ada di soal. Persamaan kuadrat ini kita temukan faktornya x min 2 sama kayak di soal x min 2. Faktor yang kedua adalah x plus 1 sama kayak di soal x plus 1. Nah, kita akan jadikan x min 2 ini sama dengan 0, berarti nilai x-nya 2 ya. Nah, sedangkan kalau x plus 1 sama dengan 0, jadikan sama dengan 0, berarti kita tentukan nilai x-nya sama dengan minus 1. Soal kalimat yang pertama nih, sisanya sampai sini. Nah, karena x-nya sama dengan 2, maka kita masukkan sifatnya adalah f dari 2. Sisanya berapa? Minus 22. Kita tulis seperti ini. Lalu kalimat berikutnya, jika dibagi oleh x plus 1, kita rubah nilai x-nya jadi sama dengan minus 1. Sisanya berapa? Adalah lainnya. Maka bentuknya adalah f, x-nya berapa? X-nya min 1. Berarti f min 1 sama dengan sisanya adalah 5. Seperti ini. Dan petunjuknya sisanya itu adalah berbentuk px plus q. Maka nilai x ini kita rubah dengan x yang pertama, yaitu 2. Jadi, kita tulis di sini ya. P 2 ditambah Q dengan sisanya adalah minus 22. Nah, X yang keduanya adalah minus 1. Kita rubah menjadi PX plus Q ya. Berarti P dikali 1 minus ya, minus 1 ditambah Q sama dengan 5. Nah, ini jika kita kalikan menjadi 2P plus Q sama dengan minus 22. Ini jika kalikan minus P plus Q sama dengan 5. Nah, ini kita akan kerjakan dengan cara mengeliminasinya. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Bagaimana cara mengeliminasinya? Yaitu dengan cara Q-nya bisa kita kurangi ya. Jadi 2 dikurangi minus 1 sama dengan 3P. Lalu minus 22 kurangi 5 jadi minus 27. Nah, nilai P sama dengan minus 27 dibagi 3 sama dengan minus 9. P sudah kita dapatkan, kita tinggal mencari nilai Q-nya. Nah, nilai Q-nya kita ambil persamaan yang kedua saja ya, karena lebih singkat. Minus P plus Q sama dengan 5. Lalu P-nya minus 9 ditambah Q sama dengan 5, lalu ini plus ya, plus 9 ditambah Q sama dengan 5, jadi Q sama dengan 5 dikurangi minus 9. Jadi ini 5 kurangi minus 9 karena 9-nya kita pindahkan ke kanan menjadi minus 9, jadi hasilnya ada, langsung saja tulis ini minus 4 ya. Nah, maaf ini ya kameranya miring-miring ya. Nah, kita sudah dapatkan nilai P dan Q-nya, maka sifatnya adalah sisanya berbentuk PX plus Q. Maka jadi sisanya adalah PX plus Q min 9X. Ini min 9 ya, min 9X plus Q-nya adalah minus, berarti min 4. Ini adalah sisa. Jadi sisa pembagiannya adalah, ini judulnya. Jadi sisa pembagiannya adalah
ini. Gitu. Oke, sekarang kita akan belajar pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara trik ya, atau cara praktis. Cara praktisnya adalah kita akan membuatkan kolomnya 2. Ini sini kolomnya untuk X, yang kedua kolomnya untuk sisa. Nah, di kolom X itu kita dapatkan kesimpulannya yaitu F2 sama dengan minus 2. Berarti di sini kita tuliskan adalah 2 dengan sisanya adalah minus 22. Terus F-1 sisanya 5, min 1 sisanya 5. Nah, kita akan mengurangkan ini semua. Caranya ikuti seperti ini ya. Ini nanti di kolom X bawahnya adalah sisa, sama dengan di kolom sisa di bawahnya adalah X plus sekian-sekian. Nah, caranya kita kurangkan dulu. 2 dikurangi minus 1, yaitu berapa? 2 dikurangi minus 1, jadi 3. Ya, ini tulis 3. Nah, kalau minus 2 dikurangi 5, jadi berapa? Minus 27. Terus ini cara mencarinya bagaimana? Kita kalikan dari X ke sisa ya. Yang pertama kan nilai X nya 2, kita kali silang dengan 5. Kalau silang dengan 5 berarti kita tulis 10. 10 nya tulisnya di mana? Di baris X nya sama dengan 2 ya, di sini 10. Terus yang minus 1 kali silang juga dengan sisa yang satu lagi. Nah, ini apa namanya? Ditulisnya berapa? Minus 1 dikali minus 2 sama dengan plus 22. Tulisnya di mana? Di bawahnya. 22. Nah, setelah ini kita akan kurangi. 10 kurangi 22 adalah 12 atau minus 12. Minus 12. Berarti ini tandanya adalah plus minus 12. Ini ya, pakai kurung aja ya, nggak usah dicoret. Nah, sekarang karena berhubung yang kita cari adalah nilai sisa, berarti 3S ini kita sederhanakan menjadi 1S. Artinya kita akan bagi dengan 3. Bagi dengan 3 sehingga S sama dengan minus 27 dibagi 3 dapat berapa? Minus 9X. Lalu minus 12 dibagi dengan 3 adalah minus 4. Nah, ini sisanya minus 9, minus 9X minus 4. Apakah sama dengan cara trik? Dengan cara trik sama dengan cara konvensional? Sama ya sisanya. Nanti kita akan latihan soal dengan pembaginya ini ya. Apalagi kita akan mencoba dengan cara yang langsung trik, biar nanti bisa kalian lebih pahami lagi ya. Setelah ini Ibu akan memberikan latihan soal, 3 soal dengan pembaginya yang berbentuknya berbeda. Termasuk nanti akan Ibu tambahkan pembahasan dari teorema berbentuk X min A, X min B dengan cara trik langsung ya kita kerjakan. Kalau misalnya dengan cara konvensional itu kan membutuhkan waktu yang lama dan memang harus bisa juga mengerjakannya. Tapi kita akan melatih lagi dengan cara trik langsung. 2 atau 3 soal. Oke? Nomor 3, jika fx dibagi dengan x plus 1, maka kita jadikan sama dengan 0, nilai x-nya sama dengan minus 1. Maka minus 1 bersisanya minus 6. Kita tulis di cara praktis ya. Minus 1 bersisanya 6. Minus 1 dikurangi dengan 3, yaitu hasilnya minus 4. Minus 6 dikurangi 14, yaitu hasilnya minus 20. Nah, sekarang untuk ini kita kalikan silang dari X kali sisa. Minus 1 dikalikan dengan 14, hasilnya adalah minus 14. Sedangkan 3 kita kalikan silang dengan minus 6, itu hasilnya minus 18. Jadi, minus 14 dikurangi minus 18, artinya minus 14 ditambah dengan 18, hasilnya adalah 4. Nah, karena yang dicari adalah sisa, dan koefisien di sini kita akan sederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangannya sendiri, yaitu kita bagi dengan minus 4 ya, kita bagi dengan minus 4. Jadi minus 4 dibagi minus 4 adalah S, 1 tidak usah ditulis. Minus 20 dibagi dengan minus 4 adalah 5X, dan 4 dibagi minus 4 adalah minus 1. Jadi sisa pembagiannya adalah 5X minus 1. Untuk yang kedua, kita pelajari mengenai teorema faktor. Kalau tadi kan yang pertama teorema visa. Nah, ini ada dua tipe. Jika x min k faktor dari fx, jika dan hanya jika fx sama dengan 0. Yang kedua, ax plus b faktor dari fx, jika dan hanya jika f min b per a sama dengan 0. Artinya, teorema faktor ini disebut juga dengan yang bersisanya sama dengan 0. Itu ya. Jadi, bisa disebut teorema faktor ini adalah sisanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, dalam menentukan faktor-faktor polinomial itu ada 2 yang harus kalian lakukan. Yang pertama, carilah faktor-faktor dari konstanta.
Yang kedua, substitusikan satu persatu faktor tersebut sehingga diperoleh sisanya sama dengan 0, atau pakai sistem coba-coba ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, tentukan faktor-faktor dari polinomial x pangkat 3 min 13x min 12. Sebelum menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan faktor. Nah, apa itu faktor? Faktor itu adalah bilangan yang habis dibagi. Bilangan yang habis dibagi, kita ambil contoh faktor dari 6. Faktor dari 6 itu, maksudnya perkalian dari 6 itu, perkalian berapa aja? Perkalian 1 dikali dengan 6. Terus berapa lagi? 2 dikali dengan 3. Nah, yang disebut faktor dari 6 adalah bilangan yang habis dibagi dengan 6. Bilangan berapa aja? 1, 2, 3, dan 6. Coba kita buktikan, apakah 6 habis dibagi dengan 1? Ya, habis. Hasilnya adalah 6. Tidak ada koma-koma, namanya habis dibagi ya. Apakah 6 dibagi 2 itu habis? Habis ya. Apakah 6 dibagi 3 adalah habis? Habis ya. Apakah 6 dibagi 6 itu habis? Habis. Maka jawabannya faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ini kan materi kelas 4 SD. Nah, kita akan langsung kepada faktor dalam polinomial. Ya, contohnya faktor dari x kuadrat plus 3x plus 2 adalah berapa? Nah, ini kan materi kelas SMP, cari dahulu akar-akar persamaannya, ya kan? Dari x kuadrat plus 3x plus 2, kita ketahui bagaimana cara mencarinya, yaitu jika yang ujung dikali dengan ujung. Jika dikalikan hasilnya adalah 2, kan perkalian dari 1 kali 2 adalah 2, jika dikalikan adalah 2, jika ditambahkan yang di tengah, jika ditambahkan adalah 3. Maka perkaliannya dikalikan itu 2 dikali 1, ya kan? Cuma ada 2 kali 1 perkaliannya. Jika dikalikan 2, jika ditambahkan dengan 3, maka tandanya adalah plus. Nah, ini x plus 2, x plus 1 ini dinamakan faktor ya. X plus 2, x plus 1 disebutnya faktor. Faktornya terbagi menjadi 2. Faktor yang pertama adalah x plus 2, faktor yang kedua x plus 1. Ini ada 2 faktor. Sekarang kalau misalnya yang dari faktor ini kita bisa mendapatkan akar-akar persamaannya. Karena faktor yang pertama adalah x plus 2, maka didapatkan akar persamaan yang pertama adalah minus 2. Dan dari faktor pertama x plus 1, maka akar persamaan x2-nya adalah minus 1. Jadi bisa disimpulkan, minus 2 dan minus 1 ini adalah namanya akar-akar persamaan. Nah, perbedaan antara akar dengan faktor polinomial itu bagaimana cara membedakannya? Kita akan menganalisa ya, mengerjakan bersama-sama. Kita akan mengerjakan bersama-sama kalau misalnya akarnya bernilai minus 1, yaitu x-nya sama dengan minus 1, maka faktornya itu berapa? Faktornya itu adalah x plus 1. Jadi ini yang tanda minus di sebelah ruas kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadi nilainya adalah x plus 1. Nah, sekarang kalau misalnya nilai akarnya adalah 4, maka faktornya berapa? Tinggal pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Nilainya berapa? X min 4. Gampang ya. Nah, sekarang bagaimana jika akarnya adalah setengah? Maka ini caranya adalah agak berbeda. Jadi yang sebelah kiri dikali dengan yang bawah. Ini berapa? X kali 2 sama dengan 2x. Nah, 2x ini kan sama dengan 1. Jika, ke bawah ya, jika 2x, bawah ya, jika 2x sama dengan 1, maka 2x, ini pindah ruas ke kiri, jadi 2x min 1. Itu, kita tulis ini, 2x min 1. Nah, sekarang untuk yang terakhir, jika x sama dengan nilai akarnya x sama dengan minus 3/4, maka tinggal kali silang, yang kiri kali silang yang bawah, berarti 4x. Nah, 4x ini sama dengan minus 3. Nah, sekarang kita coret-coret di bawah, 4x sama dengan minus 3. Maka yang bilangan kanan ini pindahkan ke ruas kiri. Maka 4x ditambah 3. Ini adalah faktornya. 4x ditambah 3. Ya. Nah, ini perbedaannya akarnya dengan faktornya. Coba lagi. Jika faktornya yang diketahui x plus 2, maka nilai akarnya berapa? Nilai akarnya sama dengan minus 2. Ini dikeluarkan nilainya ya. Nah, jika 2x plus 1 atau ini dijadikan sama dengan 0 dulu ya untuk faktornya. Nah, kalau misalnya yang kedua 2x plus 1 faktornya, maka akarnya berapa? Gampang, tinggal dijadikan sama dengan 0 aja ya. Jadikan sama dengan 0, maka 2x sama dengan, ini satunya pindahkan ke kanan, jadi minus 1. Jadi 2x sama dengan minus 1. Jadi x sama dengan, atau kita coret-coretnya di sini ya. Jadi 2x sama dengan minus 1, x sama dengan minus 1/2. Nah, akar-akar persamaannya adalah x sama dengan minus 1/2. Lagi, biar lebih memahami. Jika faktornya adalah 4x min 3, nah ini dijadikan sama dengan 0, maka nilai minus 3-nya ke kanan kan, jadi plus 4x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan berapa? Ada yang bisa menjawab? 3/4. Oke, good. Sekarang yang terakhir, jika nilai faktornya x min 5, maka dijadikan sama dengan 0, jadi nilai x-nya sama dengan 5. Nah, ini perbedaan akar dengan faktor polinomial yang sangat mendukung pengetahuan dasarnya untuk menjawab dari
faktor-faktor polinomial ini. Nah, kita akan menentukan faktor-faktor polinomial dari x pangkat 3 min 13x min 12. Tadi bagaimana cara menentukan faktor-faktor polinomial? Yaitu yang pertama, carilah faktor-faktor dari konstanta. Di sini mana konstantanya? Konstantanya adalah minus 12 ya. Jadi, kita akan mencari faktor dari 12. Faktor dari 12. Ini belah sini ya. Faktor dari 12 atau minus 12 sama aja ya. Faktor dari 12 adalah berapa aja? Faktor 12 perkaliannya berapa aja? Perkaliannya adalah 1 kali 12, terus 2 dikali berapa? 2 dikali 6, 3 dikali berapa lagi? Kali 4. Nah, setiap faktor ini 1, 2, 3, 4, 6, 12 adalah namanya faktor dari 12. Nah, untuk dalam polinomial ini kita tambahkan nilainya, setiap faktornya tambahkan plus minus ya. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, terus plus minus 4, plus minus 6, dan plus minus 12. Nah, oke, kalau gitu sekarang langkah yang kedua, substitusikan satu persatu faktor tersebut nih, faktor ini nih, sehingga diperoleh sisanya sama dengan 0. Kita tulis ulang soalnya ya, polinomialnya. Jadi x pangkat 3 min 13x min 12. Nah, ini boleh kita pakai substitusi pakai cara yang biasa, tinggal dimasukkan nilai faktor ini satu persatu ya. Misalnya dahulukan dulu 1 dulu, x nya kita masukkan 1, jadi 1 pangkat 3 min 13 kali 1 min 12, apakah sisanya sama dengan 0. Nah, kita akan buktikan kedua-duanya, cara Horner dengan cara substitusi, tapi kita akan upayakan dahulu dengan cara Horner dulu ya. Jadi kita masukkan cara Horner, bilangannya berapa? Dari x pangkat 3 adalah 1, x pangkat 2 nya ada tidak? Tidak ada, berarti 0, x pangkat 1 nya minus 13, lalu minus 12. Nah, setelah itu kita akan masukkan salah satu persatu faktor dari 12. Kan plus minus 1 berarti kan bisa 1, bisa juga minus 1. Kita lakukan dulu ya dengan yang 1 misalnya. Boleh pakai pensil juga untuk si pembaginya ya, biar tidak banyak coret-coret. Kita ganti pakai pensil biar bisa dihapus misalnya. Kita pakai faktornya 1 dahulu, sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, ditambahkan 1, dikalikan sama dengan 1, ditambahkan sama dengan minus 12, dikali sama dengan minus 12. Kalau ditambahin lagi menjadi minus 24. Nah, tadi kan syaratnya sisanya harus jadi 0. Ya, karena teorema faktor itu identik dengan sama aja, bahasa lainnya adalah sisanya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita harus mencari sisanya 0. Atau kalian dari awal dahulu lihat bilangan Hornernya ini kan ujungnya pangkat 0-nya ini adalah minus 12. Ya kan? Nah, berarti lawan dari minus 12 di sini tuh harus bernilai 12 agar sisanya 0, gitu ya. Bisa dipahami ya. Maka nanti ini harus mencapai 12 nih. Karena satu ini faktornya karena satu ini bukan faktor, karena tidak bersisa 0 ya, maka kita cari kemungkinan yang lain, yaitu minus 1. Kita cari kemungkinan yang lain minus 1 ya, maka kita ganti dengan pulpen sekarang minus 1. Nah, 1 ditambah 0 berapa? 1 tambah 0 adalah 1. 1 dikali minus 1 adalah minus 1. Ditambahkan jadi minus 1. Dikalikan jadi 1. Ditambahkan berapa? Minus 12. Minus 12 dikali dengan minus 1 adalah 12. Nah, ini minus 12 sama 12 sisanya adalah 0. Nah, kita dapatkan faktor yang pertama adalah faktor yang pertama adalah dari minus 1 ya. Jadi, kalau misalnya dari pengetahuan umum tadi bahwa jika ini akar ya, bukan faktor. Akarnya jika minus 1, maka faktornya adalah x plus 1. Ya, oke, sekarang kita akan mencari sekali lagi. Kalau misalnya teorema faktor itu cari sampai 2 kali ya. 2 kali akar persamaannya. Kita bagi 2 kali. Kita coba satu persatu. Sampai nanti ini di sini itu bernilai 12 ya, karena lawan dari minus 12 yaitu 12. Nah, gimana kita mau cari misalnya 4 ya, faktor dari 12 nya 4, kita masukkan 1 ditambahkan 0 sama dengan 1, 1 dikalikan 4 sama dengan 4, dikurangkan ditambahkan sama dengan 3, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini cocok ya, lawan dari minus 12 yaitu 12, karena sisanya yang akan kita cari sama dengan 0. Nah, setelah itu ini adalah hasil baginya, ini yang terakhir adalah pangkatnya 0, x nya pangkat 1, jadi x plus 3. Nah, x plus 3 ini adalah faktor. Karena kita mencari faktor, maka kita rumuskan. Ini akarnya minus 1 dan akarnya 4 kita buat menjadi faktor ya. Seperti yang definisi ini akar dan faktor ya. Jika akarnya sama dengan minus 1, maka faktornya jadi x plus 1. Jika akarnya 4, maka faktornya adalah x min 4. Jadi didapatkan faktor-faktornya adalah x plus 1, lalu ini faktornya adalah x min 4, dan x plus 3.
3. Ya, oke. Mari kita buktikan dengan memakai cara substitusi ya. Sebelah sini apakah hasilnya sama? Sama-sama sisanya sama dengan 0. Maka kita masukkan nilainya sama dengan minus 1. Dengan soalnya adalah x pangkat 3 min 13x min 12. Ya, kita masukkan nilainya minus 1 pangkat 3 minus 13 kali minus 1 minus 12. Karena substitusi itu kita jadikan nilai fx itu sama dengan 0 ya. Maka polinomialnya akan dijadikan sama dengan 0 alias sisanya akan dibuktikan sama dengan 0 gitu. Nah, ini berapa? Minus 1 pangkat 3 adalah minus 1 dikalikan plus 13 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini minus sama minus berarti minus 13. 13 kurangi 13 adalah 0. Jadi sisanya sama dengan 0. Artinya akar persamaan minus 1 ini merupakan bagian yang kita cari sebagai faktornya gitu. Nah, sekarang kita masukkan nilainya, misalnya apa namanya, seperti tadi ya, 4 ya. Berarti 4 pangkat 3 minus 13 kali 4 minus 12 dijadikan sama dengan 0. 4 pangkat 3 adalah 64 dikurangi 52 dikurangi 12 sama dengan 0. Maka minus 52 minus 12 adalah berapa? 64. Jadi sisanya sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan akar-akar dari minus 1 dan 4 ini adalah sebagai faktor ya. Jadi kalau misalnya akarnya minus 1, faktornya adalah x plus 1. Akarnya 4, maka faktornya x min 4. Gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau cari lagi selain dari ini, substitusinya boleh. Misalnya kita cari minus 3, yaitu minus 3 pangkat 3 minus 13 dikalikan minus 3 min 12 akan dibuktikan sisanya sama dengan 0. Nah, minus 3 pangkat 3 adalah minus 27 ditambah 39 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, minus 27 dikurangi 12 yaitu minus 39 ditambah 39 sisanya sama-sama dengan 0. Nah, ini semua merupakan akar-akar persamaan dengan faktornya adalah ini. Sama ya jawabannya. Oke. Contoh yang kedua, jika 3x plus 2 adalah salah satu faktor polinomial 3x pangkat 3 min 13x kuadrat plus 8x plus 12, maka tentukan faktor lainnya. Nah, kita langsung mengerjakan pakai cara Horner saja ya, biar praktis dan tidak menunggu waktu lama. Kita akan masukkan nilai Hornernya adalah 3, ini karena pangkatnya 3, 3, 2, 1, 0 berurutan, jadi langsung lihat nilainya saja. 3 min 13, 8, 12. Ya, jadi 3 min 13, 8, 12. Nah, dari soal faktornya sudah ada diketahui, salah satunya 3x plus 2 kita jadikan sama dengan 0, maka hasilnya adalah 3x sama dengan minus 2. Ini tinggal pindah ruas, maka nilai x sama dengan minus 2 per 3. Ini akar-akarnya akan kita lakukan di Horner. Kita lanjutkan ya, ditambah 3 tambah 0 berapa? Sama dengan 3. 3 dikalikan dengan minus 2 per 3 adalah tinggal dicoret 3-nya, jadi sisanya minus 2. Gimana caranya? Boleh pakai cara ke samping sini, boleh dikalikan dengan 3, tinggal coret habis ya 3-nya, jadi sisanya sama dengan minus 2. Lalu ditambahkan minus 15 dikalikan lagi, minus kali minus sama dengan plus, jadi 15 dicoret dengan 3 dibagi dengan 3 adalah 5 dikalikan 2 sama dengan 10, 10 tambah 8 sama dengan 18, 18 dikali lagi tinggal dicoret habis, 18 bagi 3 sama dengan 6 dikalikan minus 2 minus 12, sisanya adalah 0. Nah, ini memang betul-betul bersisa 0, maka kita akan menyimpulkan ini adalah hasil baginya dari paling terakhir itu pangkat x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2, maka hasilnya 3x pangkat 2 min 15x plus 18. Nah, ini adalah faktor lainnya dari polinomial 3x pangkat 3 min 13x kuadrat plus 8x plus 12. Nah, kalau misalnya kita mau mencari lagi jika hasil bagi ini apakah bisa kita nyatakan dalam faktor? Bisa. Nah, karena berhubung di sini kelipatan dari 3 bilangannya, maka kita bisa bagi lagi dengan 3 ya. Jadi menjadi sederhana. Jadi bentuk persamaannya, polinomialnya menjadi 15 dibagi 3 sama dengan 5x, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, ini hasil akhirnya menjadi faktor lainnya. Faktor lainnya ini kita boleh tulis seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah, jadi faktor lainnya adalah x kuadrat min 5x plus 6, atau
bisa kita rubah menjadi sebuah faktor lagi. Ini kalau misalnya dikalikan 6, jika ditambahkan minus 5. Ujung kali ujung, 1 kali 6 adalah 6. Jika dikalikan 6, maka ditambahkan minus 5. Berarti berapa? Berarti seperti ini ya. Jika dikalikan 6, perkalian 6 menghasilkan plusnya 5 adalah 6 dengan 1. Ditambahkan jadi minus 5, yang mana tandanya adalah di sini minus dan plus. Nah, bisa juga jawabannya faktor lainnya adalah x min 6, x plus 1. Yang mana saja silakan. Jika di pilihan ganda tidak ada jawaban seperti ini, jangan heran. Berarti harus di dalam bentuk faktor lagi. Jadi 2 faktor lagi. Itu ya jawabannya untuk yang contoh soal nomor 2. Ini yang terakhir contohnya, jika 2x plus 1 adalah salah satu faktor dari polinomial 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2x plus k, maka tentukan nilai k. Nah, ini konstantanya malah belum ada nilainya. Dulu aing mam. Jika 2x plus 1 adalah salah satu faktor dari polinomial 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2x plus k, maka yang ditanyakan nilai k-nya berapa. Nah, ini nilai konstantanya belum ada, maka tetap kita cari dengan cara Horner seperti biasa, dan nanti akan kita dapatkan nilai k-nya dijadikan persamaannya sama dengan 0. Kita lihat di sini pangkatnya 3, 2, 1, 0 berurutan, berarti tinggal lihat nilainya saja. 2, 1, 2 k ya. Kita tulis ini bicara Horner 2, 1, 2 k. Dan salah satu faktornya sudah ada 2x plus 1, maka kita jadikan sama dengan 0, menjadi 2x sama dengan pindah ruas ke kanan minus 1, jadi nilai x nya sama dengan minus 1/2. Jadi akar persamaan di Hornernya adalah minus 1/2. Nah, kita akan kerjakan minus 1/2. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 2 dikali minus 1/2 adalah, gimana caranya? Minus 1/2 dikalikan 2 adalah coret habis, sisanya minus 1. Jadi minus 1 ditambah 1, 0, 0 dikali, jadi 0 ditambahkan 2, dikalikan lagi seperti tadi ya, sama minus 1. Jadi k ditambah minus 1 hasilnya berapa? K kurangi 1. Nah, ini sisanya k min 1, akan kita dapatkan nilai k sama dengan berapa? Karena di teorema faktor ini persamaan katanya adalah sisanya harus 0, maka kita lanjutkan menjadi k dikurangi 1 sama dengan 0. Itu ya, karena diharuskan sisanya sama dengan 0, maka k nya pindah ruas sama dengan 1. Sudah terjawab, nilai k nya sama dengan 1. Silakan belajar kembali di buku paketnya, banyak soal-soal yang harus dikerjakan dan bervariasi. Assalamualaikum.